Hai anak ibu semuanya, apa kabar? Sehat kan nak? Iya, ibu juga sehat. Iya, anak ibu, walaupun kita belajar dari rumah, namun kita tetap semangat ya nak ya. Jangan menyerah, oke? Iya. Nah, untuk anak ibu semuanya, ibu berharap kalian jangan lupa mencuci tangan, ya nak ya, supaya tangan kita tetap terjaga, tetap bersih ya. Lalu kalau kita mau keluar, jangan lupa memakai masker. Nah, seperti ini contohnya yang ibu buat ya. Ya, kalau kita mau cakap, mau ngomong kepada orang lain, ya dibuka maskernya. Kalau tidak, baru dikembalikan lagi pasang lagi. Oke, nak? Ya, nah, sekarang kita akan belajar, ya. Kita akan belajar matematika. Oleh karena kita les pertama matematika ya, nak ya. Kita matematikanya ada 2 les. Ya, sekarang kita masuk kepada kalau kemarin, yaitu sebelum kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran, ya, ada baiknya kita mengubah pecahan campuran itu ke dalam pecahan biasa, menjadi pecahan biasa. Lalu bolehlah kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran tersebut dengan dengan penyebut yang berbeda, ya. Nah, sekarang ya kita sudah bisa, ya, kalau anak itu sudah tahu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, sekarang kita sudah bisa melakukan, ya, menjawab, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran tersebut dengan penyebut yang sama ataupun yang berbeda. Mungkin kalau yang penyebutnya sama anak ibu sudah mengerti, ya. Sekarang kita dengan penyebut yang berbeda, ya nak ya. Memang caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Nah, sekarang pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Nah, caranya ada 2 cara, ya nak ya. Nah, pertama, sebentar ibu buat terlebih dahulu itunya ya nak ya. Judul kecilnya masih sama seperti yang kemarin, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Dan menyebut berbeda, yang berbeda. Dan menyebut yang berbeda. Nah, ibu kasih satu contoh, misalnya, ya, contoh 2/1/2 ditambah 2/1/3. Nah, ini enak ya. Sama dengan berapa? Nah, di sini penyebutnya sudah bagaimana anak ibu lihat? Sudah berbeda kan? Nah, yang beda penyebut inilah yang akan kita samakan terlebih dahulu, baru kita bisa menjumlahkannya atau mengurangkannya, ya. Nah, ada 2 cara di dalam menjumlahkan ataupun mengurangkan pecahan campuran ini ya. Nah, cara pertama atau langkah pertama, ya. Langkah pertama yaitu kita mengalihkan, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Lalu kita samakan penyebutnya seperti itu. Yang kemarin ibu ajarkan yang ini. Makanya setelah ibu ajarkan ini, baru kita masuk ke soal seperti ini, baru bisa menyelesaikannya, ya. Nah, 2/1/2, ya. Kita tulis ulang lagi soalnya.
bilangan bulat dikali penyebut atau penyebut dikali bilangan bulat, sama itu ya. Ya, penyebut dikali bilangan bulat lalu ditambah. Ingat ditambah ya nak ya, bukan dikali. Ditambah berapa? Nah, ini ditambah 1 si pembilang ya. Nah, 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. Nah, ini dia yang kemarin mesti diajarkan dulu yang itu. Bisa mengubahkan ya, yang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang sama seperti ini ya. Ini tadi dikali, ini ditambah. Nah, lalu 3 dikali 2 ditambah 1. Ya, ini dikali. Oke. 3 kali 2 berapa nih Bu? Ya, mungkin kalian udah tahu itu kan, ini kali-kali 2 dan kali-kali 3 ya. 3 kali 2 ditambah 1 per 3. Nah, sama dengan 2 dikali 2 4 ditambah 1 per 2 ditambah 3 dikali 2 berapa nih Bu? Ya, 6. Ya, 6 ditambah 1 per 3. Nah, udah selesai sampai di sini? Belum. Ya, belum selesai. Nah, itu sekarang kita jumlahkan yang ini, pembilangnya. 4 tambah 1 5 per 2 ditambah 6 tambah 1 7 per 3. Nah, inilah yang akan mau kita cari jawabannya ya. Karena ini penyebutnya masih berbeda, inilah yang mau kita samakan penyebutnya dengan cara yaitu sama seperti yang kemarin. Ambil KPK-nya ya, KPK antara 2 dan 3 atau boleh langsung dikalikan 2 kali 3 secara cepatnya. 2 kali 3 ini kalau dia seperti yang aku katakan, kalau dia bilangannya yang kecil. Apabila bilangannya besar kan susah untuk mengalikannya, maka harusnya dipakai dengan cara KPK ya. Jadi KPK antara 2 dan 3 yaitu berapa nah Ibu? Ya, kita cari ya. KPK 2 dan 3. Mulai dari 2 ditambah 2 ya nak ya. 2 4 6 8 10 12. Oke, sampai ke sini dulu. Lalu 3 ya, lipatan dari 3 yaitu 3 6 9 12 dan lain sebagainya ya. Coba lihat manalah bilangan yang sama ya. Sudah dapat, kita ambil yang paling kecil ya, supaya jangan susah kita mengalihkan. Bisa yang besar tapi nanti susah untuk mengalihkannya, repot ya. Kita ambil yang simpel aja yaitu 6. Maka dapatlah dia sama-sama per 6. 6 dibagi 2 ya 3. 3 dikali 5 yaitu 15. 6 dibagi 3 2. 2 dikali 7 14. Ingat nak, kalau kita masuk untuk menyamakan penyebutnya, setelah dia dibagi ya, 6 dibagi 2 3 dikali 5 15. Ingat dia dikali kembali ke pembilang, bukan dijumlah ya. Banyak ya siswa dia dikali dijumlahkannya padahal dikali. Kalau menjumlah di sini pada waktu menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, di sini dia baru pembilangnya ditambah. Kalau di sini tidak, dia dikali ya. Jangan salah anak ibu semuanya ya, diingat ya. Ya, dikali. Sudah dapat, baru bisalah kita menjumlahkannya ya. Ya,
Nah, sama dengan kita ambil satu saja, salah satu penyebutnya. Ini sama-sama penyebut, yaitu sama-sama berenam. Penyebutnya 6. Ya. Lalu kita satukan yang dijumlahkan ini 15 ditambah 14. Sudah bisa dia karena penyebutnya sudah sama. Nah, seperti ini. 15 ditambah 14 sama dengan 29 per. Nah, sampai di sini pun sudah benar. Ya, mau disederhanakan lagi atau kita ubah ke pecahan campuran boleh. Ya, boleh kita kembalikan lagi ke pecahan campuran. Ya. Nah, caranya seperti apa, Bu? Bagaimana, Bu? Nah, 29 per 6. Ya, 6 dikali berapa supaya 29? Mendekati. Maka 6 dikali, gimana Ibu? Berapa? Ya, coba ingat-ingat dulu. Nah, anak Ibu, ya Ibu berharap kalau sudah kelas 5 harusnya sudah tahu kali-kali. Ya, Nak ya. Kalau udah tahu kali-kali, maka tahu bagi-bagi, karena kali-kali itu kebalikan dari bagi-bagi atau pembagian, ya Nak ya. Ya, jadi anak Ibu harus tahu kali-kali. Jangan lagi ada yang tidak tahu kali-kali, supaya kamu tahu menjawabnya. Ya. Nah, 6 kali berapa supaya 29? Ya, 29 sama dengan 6 dikali berapa? 29 dibagi 6, yaitu sama artinya 6 dikali berapa supaya 29? Inilah kita katakan. Ya. Ya, 6 kali 4. Boleh kira-kira? Ya, boleh. Mendekati kan, Nak? Iya. Coba kalau 6 kali 5? Bisa, tapi udah kebanyakan. Kelebihan dia. Ya, lebih 1. Karena 6 kali 5, 30. Sementara yang diminta adalah 29. Maka turunkan ke bawah, maka menjadi 6 kali 4 lagi ya. Maka dapatnya 4, sisanya berapa? 6 kali 4, 24. Sementara yang diminta adalah 29. Maka 29 berapa lagi kurangnya? 29 dikurang 24. Ya, berapa hasilnya jadinya? 29 kurang 24 yaitu 5. Maka sisanya itu menjadi pembilang. Ya. Yang hasil perkaliannya tadi di sini 6 kali berapa supaya 29? Yang 4 ini menjadi bilangan bulatnya, sementara sisanya yaitu menjadi pembilang, yaitu 5 per. Nah, penyebutnya tetap ya Nak ya. Jangan dihilangkan atau dikurang-kurangkan atau ditambah-tambahkan. Kalau dia per 6 maka per 6. Kalau dia per 5 per 5. Per 100 maka per 100. Seperti itu ya Nak ya. Jadi karena ini per 6 maka per 6. Oke, inilah dia. Masih bisa lagi disederhanakan lagi? Kalau masih bisa, sederhanakan. Kalau nggak bisa, ya sudah cukup sampai di sini. Maka jawabnya inilah ya Nak ya. Ini cara pertama. Nah, sampai di sini aja dulu, satu-satu dulu ya Nak ya. Nanti cara kedua besok Ibu ajarkan ya Nak ya. Oke, ya ini dulu kamu pahami. Kalau ini sudah kamu pahami, sudah bagus. Itu sedikit-sedikit aja dulu ya Nak ya. Yang penting kamu paham, oke? Ya, selamat bekerja ya Nak ya. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan kamu kerjakan, oke? Ya, selamat pagi anak Ibu semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu.
supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus memulai kebiasaan baru. Apa saja kebiasaan baru itu? Yang pertama, pakai masker. 2. Bawa bekal. 3. Bawa alat tulis sendiri. 4. Cuci tangan pakai sabun. 5. Perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Jaga jarak. Kemudian, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan supaya tidak mudah tertular virus COVID-19 ya. Memasuki tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Ayo kita amati gambar ini. Kegiatan apa sih yang nampak pada gambar di samping? Ya, benar sekali. Kegiatan di samping adalah kegiatan bermain sepak bola. Kemudian kegiatan di samping termasuk permainan yang menggunakan apa? Kegiatan bermain sepak bola termasuk permainan yang menggunakan organ gerak, tangan dan kaki. Betul sekali. Tiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut di mana? Betul, di lapangan. Kemudian yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Apa anak-anak? Supaya kita tidak cedera. Pemanasan, betul ya, supaya kita tidak mengalami cedera saat bermain sepak bola. Nah, apa yang terlihat pada gambar berikut ini? Masih ingat? Ya, betul, ini adalah kegiatan Benny yang bersepeda. Nah, selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus. Bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya, canda Benny. Oh, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto.
Ya, tentu senang, Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh, Pak, sahut Denny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya, hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Mengapa kaki kita bisa bergerak ya? Ada yang tahu jawabannya? Apa anak-anak? Ya, benar. Karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Alat gerak pada manusia ada dua jenisnya, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Ayo, kita amati gambar ini. Di sini ada gambar rangka manusia, mulai dari tengkorak sampai tulang jari-jari ya, di situ terlihat. Anak-anak amati, kemudian hafalkan di mana letak tulang-tulang tersebut. Misalnya, jika Bu Guru tanya, di manakah letak tulang kering? Nah, anak-anak bisa menemukan tulang kering itu yang mana. Oh, ternyata tulang kering ada pada bagian kaki. Kemudian jika Bu Guru tanya lagi, di manakah tulang selangka? Nah, anak-anak juga harus bisa menunjukkan ya. Berikut ini ada tugas untuk anak-anak. Jadi anak-anak pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ini ada di buku tema kalian ya, dibuka. Yang pertama ini gambar tulang pada lengan manusia. Di situ tertulis ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Yang gambar 2 ada tulang pada kaki manusia, yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Bu Guru minta kalian bisa mempresentasikan menggunakan video fungsi tulang-tulang pada buku tema halaman 68 tadi ya. Nanti kirimkan videonya pada Bu Guru supaya Bu Guru bisa tahu bahwa anak-anak sudah paham. Yuk kita masuk materi berikutnya ya. Kita akan mempelajari ide pokok pada bacaan penyandang cacat yang sukses pada halaman 69 sampai 70 di buku tema 1. Nah ini setelah nanti anak-anak mengerjakan, anak-anak bisa cocokkan dengan jawaban Bu Guru ya. Di sini nah, untuk pelajaran pada hari ini yang tentang ide pokok, anak-anak tentu sudah paham bukan? Nah, untuk kegiatan aktivitas membaca, adakah dari anak-anak yang hobi membaca? Nah,
Nah, asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Ketika anak-anak hendak membaca buku di perpustakaan, tentu anak-anak juga akan tertarik ketika melihat cover dari buku tersebut. Anak-anak biasanya pasti akan langsung memilih buku yang disukai. Pertama dilihat dari covernya. Jadi cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi, cover tersebut mewakili isi dari buku tersebut. Harus menarik sehingga orang tertarik untuk membaca. Ini ada unsur-unsur cover. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Tiga, terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, ini coba anak-anak perhatikan ketika anak-anak punya buku di bagian belakang, pasti sudah ada sinopsis sedikit ya. Sehingga anak-anak pun tertarik untuk membacanya. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, ini contoh cover ya. Ada judul, ada identitas buku, ada sinopsis. Sekarang tugas anak-anak membuat gambar cover berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses.